Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK 2023. Soal nomor 24. Kita baca dulu soalnya. Reaksi berikut memiliki potensial sel sebesar 2,781 volt. Pada tekanan parsial O21 atm suhu 25 derajat Celcius, konsentrasi Al3+ 1 molar dan pH sebesar ... Ini reaksinya diketahui data potensial standar. Baik, di sini ditanyakan pH. pH itu kan rumusnya adalah minus log konsentrasi OH-. Jadi kalau kita mau mencari pOH, kita harus cari dulu konsentrasi OH-nya. Sementara di soal nggak tahu nih OH-nya. Soal yang diketahui adalah potensial sel 2,781. Nah, ini kita tulis dulu ya. Diketahui di soal potensial sel. Ini nggak ada tulisan standarnya, berarti tidak ada tanda 0 kayak gini. Jadi E sel gitu aja, sama dengan 2,781. Kemudian tekanan parsial O2. PO2 adalah 1 atm. Suhunya T itu adalah 25 derajat Celcius. Ini kalau jadikan Kelvin jadi 298 Kelvin. Konsentrasi Al3+ adalah 1 molar. Sementara reaksinya diketahui, N0 juga diketahui ya di sini ya. Pertanyaannya adalah, kita kan harus mencari konsentrasi OH-. Nah, apa hubungannya konsentrasi OH- dengan yang diketahui ini? Terutama dengan data E sel. Ini hubungannya apa gitu ya? Nah, di sini saya akan perkenalkan kepada teman-teman persamaan yang dinamakan sebagai persamaan Nernst. Nah, gini tulisannya. Rumusnya adalah seperti ini. E sel, potensial sel itu akan sama dengan E0 sel. Nah, kalau E0 sel ini berarti keadaan standar ya. Dikurangi R kali T per Z kali F kali ln Q. Di mana Q ini adalah perbandingan jumlah produk reaksi per jumlah reaktan dipangkatkan koefisien masing-masing, tapi hanya yang fasenya aqueous dan gas saja ya. So, kita bisa tuliskan Q di produk aqueous semua, ada jumlah untuk yang aqueous dinyatakan dalam konsentrasi. Jadi ini konsentrasi Al3+ pangkat koefisiennya 4, pangkat 4 dikali konsentrasi OH- pangkat 12 karena koefisiennya 12 dibagi yang gas atau aqueous saja. H2O ini L liquid jadi nggak masuk, Al solid nggak masuk juga, yang masuk adalah O2. Karena O2 ini gas, maka kita pakainya tekanan parsial PO2 pangkat 3 karena koefisiennya 3. So, kalau kita mau mencari pOH, kita harus tahu dulu konsentrasi OH-. Di mana konsentrasi OH- ada di sini. Kalau kita mau cari konsentrasi OH-, kita harus tahu konsentrasi Al3+. Sudah ada Al3+. Kita harus tahu tekanan parsial O2. Sudah ada tekanan parsial O2. Kita harus cari Q. Nah, ini Q-nya yang belum ada ya. Nyari Q-nya gimana berarti? Pakai persamaan Nernst. Nah, yang atas ini ya. Kita cari Q-nya dulu. Kalau kita mau nyari Q, berarti kita harus tahu E sel. E sel kita tahu. 2,781. E0 sel, nah ini E0 sel yang kita nggak tahu. Kemudian R. R ini konstanta ya. R ini konstanta yang nilainya adalah 8,314. T suhu kita tahu, ini dalam Kelvin. Z, nah Z ini kita juga belum tahu. Z ini adalah jumlah elektron yang terlibat ya. Kita belum tahu, nanti kita harus analisa dulu ini. Maka kita tandai dulu. Nah F ini adalah konstanta Faraday. Jadi nilainya sama dengan 96500 Coulomb per mol. Jadi udah tahu ya. Tinggal kita di sini akan mencari urut-urutannya ya. Kita akan mencari N0 sel dan Z dulu. Setelah itu kita pakai rumus persamaan Nernst ini untuk mencari nilai Q. Setelah itu Q kita gunakan di rumus yang di bawahnya untuk mencari nilai OH-. OH- dipakai untuk mencari nilai pOH, pakai rumus yang berwarna merah ini. Baik, kita mulai saja untuk N0 sel ya. Kita kasih batas dulu menghitung N0 sel. Secara definisi N0 sel itu atau potensial sel standar dapat dihitung dengan rumus E0 reduksi ditambah E0 oksidasi. Nah, diketahui di sini ada data-data E0 ya. Ini ada dua reaksi yang ada data E0-nya. Ada reaksi O2 menjadi OH-, ada reaksi Al3+ menjadi Al. Kedua reaksi ini adalah reaksi reduksi. Dari mana tahu ini reduksi? Karena menangkap elektron, elektronnya di sebelah kiri ya, maka ini reduksi semua. Nah, bagaimana kita menentukan yang oksidasi, bagaimana kita menentukan yang reduksi?
Kita lihat di reaksi keseluruhannya yang ada di sini nih, dengan menggunakan Bilox. Jika Biloxnya naik, maka itu adalah oksidasi. Jika Biloxnya turun, maka itu adalah reduksi. Kita analisa dulu ya. Kita analisa untuk yang O2 dulu. O2 ini Biloxnya berarti 0, nggak ada muatannya. Nah, OH minus, Biloxnya O ini adalah minus 2. Sehingga kalau yang kita bahas adalah atom O, reaktan Biloxnya O adalah 0, produk Biloxnya O adalah min 2, maka ini kan mengalami penurunan ya. Sehingga O2 menjadi OH- ini disebut reduksi. Selanjutnya, kita tinjau AL. AL di reaktan ini Biloxnya 0, AL di produk Biloxnya plus 3. Dari mana taunya plus 3 ini? Ada 3 plus. Jadi naik dari 0 ke 3, sehingga ini yang disebut sebagai oksidasi. Gitu ya. Nah, kemudian nilai enol reduksi ini berarti pakai yang mana? Pakai yang O2. Yang ini nanti sebagai nilai enol reduksi. Kalau enol oksidasi dari yang mana? Dari yang Al. Tapi karena Al-nya ini adalah Al menjadi Al3+, sementara yang diketahui kan Al3+ menjadi Al, maka reaksinya kita balik. Kalau reaksi kita dibalik, maka reaksinya kan akan jadi oksidasi kan? Nah, pengaruhnya kalau reaksi dibalik, nilai enolnya akan berubah tanda. Awalnya minus, kalau reaksi dibalik maka dia akan menjadi plus. So, enol oksidasinya adalah plus 1,66. Nah, tinggal kita masukkan saja ke sini enol sel, akan ketemu sebesar. Enol reduksinya kita pakai yang O2 oksigen, yang ini ya, plus 0,401, ditambah yang oksidasinya plus juga 1,66. Jadi enol selnya akan ketemu sebesar 2,061. Enol sel selesai. Sekarang kita cari Z. Z ini kan jumlah elektron yang terlibat. Nah, kita bisa tuh pakai di reaksi ini, atau pakai reaksi yang ini ya. Reaksi yang kedua aja yang lebih sederhana. Al3+ tambah 3 elektron menjadi Al, kan tadi dibalik, sehingga Al menjadi Al3+ tambah 3 elektron. Kita lihat di reaksi totalnya, Al ini punya koefisien 4, Al3+ juga punya koefisien 4. Sehingga ini kita perlu kali 4 nih, kali 4, 3 elektron dikali 4, dia jadinya adalah 12. Nah, Z itu adalah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi. Di sini kita sudah tahu bahwa koefisien elektronnya 12, sehingga dapat kita simpulkan Z sama dengan 12. Dapat ya ini ya. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus untuk mencari Q. Kita kerjakan di sini saja, mencari Q. Tinggal kita masukkan angkanya. E sel itu adalah 2,781 sama dengan enol selnya 2,061, sudah kita hitung tadi, dikurangi R itu adalah 8,314 dikali T suhunya 298 Kelvin per Z 12 sudah kita hitung, F 96500 kali ln Q. Nah, dari sini kita akan ketemu nilai ln Q adalah minus 336,52. Nah, ini kalau kita ubah ke Q nilainya akan menjadi E pangkat minus 336,52. Oke, kita keep dulu aja yang ini. Loh, E ini apa? Ini itu konstanta ya, ada di kalkulator saintifik. Jadi teman-teman bisa tulis saja E gitu aja. Nah, selanjutnya kita masukkan Q ini ke rumus yang ada Al, OH, dan O2-nya. Tinggal kita masukkan aja angkanya. Untuk Q, angkanya adalah E pangkat minus 336,52 sama dengan Al3+, konsentrasinya 1, berarti 1 pangkat 4 ya, 1 sebenarnya, dikali OH- kita belum tahu, ini pangkat 12. Kemudian tekanan parsial O2 itu adalah 1 atm, jadi kita tulisnya 1 juga, 1 pangkat 3 ya, 1. Sehingga dari sini kita bisa dapat bahwa konsentrasi OH- pangkat 12 itu sama dengan E pangkat 336,52.
Kalau OH minusnya aja berarti adalah akar pangkat 12 dari E pangkat minus 336,52, atau ini OH minus sama dengan E pangkat minus 336,52 per 12. Jadi kita bisa hitung konsentrasi OH minus sama dengan E pangkat minus 28,04. Ini akan setara dengan, masukin aja teman-teman ke kalkulator, E pangkat minus 28,04 itu akan setara dengan 6,64 kali 10 pangkat minus 13 molar. Nah, OH minusnya ketemu. Step terakhir adalah menggunakan rumus pOH. pOH kan rumusnya adalah min log konsentrasi OH min. Tinggal kita masukkan, berarti pOH sama dengan min log 6,64 kali 10 pangkat min 13. pOH akan sama dengan 12,18. Jawabannya adalah D. Oke, ini dia. Meskipun cukup panjang, mudah-mudahan ini membantu teman-teman ya. Thank you sudah menonton. See you in the next video.